Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 1,6%. Dengan total market cap sekarang mencapai di 2,13 triliun US dollars. Dan Bitcoin sekarang ada di angka 45.870-an. Dan itu merupakan penurunan sebesar 1,33% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk Ethereum, dia turun lebih kecil ya, hanya sebesar 0,72 dengan harga 3.400-an. Lalu BNB dia turun sebesar 3%-an dengan sekarang harga di 436. Dan yang unik di sini mungkin salah satunya adalah Terra Luna. Nih Terra Luna sepertinya malah new all time high di sini ya. Jadi ini beberapa kali tren yang terulang di Luna, di mana justru dia menemukan momentum saat alternative coins atau bahkan BTC sedang drop ya. Lalu kita bisa lihat juga untuk Cardano dia turun sebesar 1,54% dan selanjutnya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat daily close-nya nggak terlalu bagus, di mana dia kembali lagi daily close di bawah dari 46.164 ya. Dan sekarang bisa dibilang salah satu resisten utama dari Bitcoin adalah MA20 dan 50 di 4 hourly chart, di mana kemarin dia gagal menemukan momentum yang cukup kuat untuk menembus MA20 di sini ya. Nah, selain dari itu, jadi bisa dibilang ini PR resisten secara short term, yaitu adalah MA20 dan 50 di 4 hourly. Sementara kalau untuk lebih di longer term, ya PR besar dari Bitcoin adalah mempertahankan close weekly di atas dari bull support band. Dimana sebenarnya bull support band lumayan jauh ya, dan kemarin sempat kita retest dikit ya. Dimana kemarin itu sempat rendahnya di 44.222. Itu kena, ya otomatis dia nge-retest bull support band. Nah, PR-nya adalah jangan sampai dia close weekly di bawah dari 44.000 ya. Kalau sampai dia udah mulai close di 43.900, 43 apalagi 42 ya, itu akan menjadi pertanda yang nggak terlalu baik untuk Bitcoin. Karena sekali lagi bull support band cara bacanya seperti ini ya, apabila harga running di atas dari bull support band itu menunjukkan bahwa Bitcoin sedang di bull market. Tinggal pertanyaannya apakah dia bisa mempertahankan si bull support band ini. Kalau bisa, biasanya Bitcoin akan menemukan new all time high seperti di sini. Lalu kalau mau lebih panjang lagi kita mungkin bisa taruh di sini ya, seperti di sini. Lalu seperti di sini ya, di mana dia mempertahankan bull support band, Bitcoin biasanya melanjutkan menemukan new all time high. Nah, semoga saja di sini dia bisa melakukan movement yang sama ya, dan menjadikan bull support band sebagai satu support. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk detailnya kita akan lanjut di belakang. Kita akan masuk dulu sekarang ke newsnya. Oke, dan kita akan bahas newsnya yang cukup unik hari ini ya, di mana Cointelegraph meliput mengenai perkembangan dari cryptocurrency di Indonesia selama 2022. Ini di overview-nya ya. Jadi kita tahu bahwa Menteri Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa crypto is the next big thing in Indonesia, dibilang ya. Di mana transaksi BTC ini melipat ganda sebanyak 14 kali di 2020 sampai 2021 ya. 2020 kita bisa lihat total transaksi itu 60 triliun rupiah sebesar 4,1 miliar USD di 2020. Nah, dari 2020 ke 2021 itu peningkatan sampai ke 859. Jadi dari 60 jadi 859 triliun. Jadi itu peningkatan yang luar biasa besar tentunya ya. Dan bahkan peningkatan ini membuat cryptocurrency menjadi lebih populer dibandingkan saham yang ada di Indonesia. Yaitu dia mungkin alasannya kenapa cukup banyak orang-orang saham yang gak suka dengan kripto ya. Karena kripto makan liquidity mereka ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Vice Ministry of Trade yaitu Jerry Sambuaga menyatakan bahwa ada 11 juta orang Indonesia yang menjual kripto di 2021 ya. Dan kita lanjut lagi bahwa regulator juga mengaim untuk membuat si crypto industry ini lebih secure ya, walaupun ya kita tahu beberapa kali sering konyol ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, walaupun cryptocurrency aset tidak diperbolehkan sebagai payment instrument ya, atau sebagai alat pembayaran, companies diperbolehkan untuk membeli dan menjual kripto sebagai trading komoditas di Indonesia ya. Nah, sejak 2019 bisa dibilang cryptocurrency ini diregulasi oleh Bapepti ya, di mana dia itu di bawah dari Ministry of Trade ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mereka juga bakal mengeluarkan satu whitelist untuk kripto apa saja yang diperbolehkan ditradingkan di Indonesia. Walaupun konyolnya kita tahu sebagai orang Indonesia ya, mungkin kalau di luar mereka berpikir ini diikuti
sesuai dengan regulasi. Pada faktanya ya kita tahu token-token seperti ASIC, token-token seperti apa namanya yang punya si Indra Kents itu dulu namanya apa BotX itu bisa ditradingkan di Indodex contohnya. Itu salah satu exchange yang harusnya sesuai dengan regulasi Bapepti gitu. Jadi ya baik lagi ya Indonesia ya masih berusaha lah untuk benar-benar bisa meregulasi ya. Dan selanjutnya kita lihat juga salah satu exchanger yang ya mungkin terbesar juga di Indonesia yaitu adalah Toko Kripto. Ini mereka juga bukan hanya mencari volume saja, tetapi mereka juga mencoba untuk memberikan satu edukasi ya, mengedukasi investor dan memberitahukan resiko dari crypto trading, bukan hanya sekedar mengiming-imingi saja profit, ya, which is good ya. Nah, ngomongin Toko Kripto, buat kalian yang tertarik buat buat akun Toko Kripto bisa juga klik link kita di bawah ya. Dan juga kita lanjut lagi, untuk sampai Maret 2022 ada 17 companies yang registered dan diberikan izin oleh Bapepti untuk menjadi crypto exchanger di Indonesia. Ada macam-macam ya, ada Toko Kripto, lalu ada Pintu kayaknya ya, terus juga ada Indodex dan kawan-kawannya ya, bisa kalian cek sendiri apa aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ya tentunya kita berharap semakin lama ini bisa semakin besar ya di Indonesia. Dan bahkan kalau kita tahu juga ya ini apa namanya perkembangannya lumayan besar di Indonesia jujurnya ya, di mana Binance ini apa namanya akan mendevelop satu digital asset exchange baru di Indonesia dengan MDI Ventures. Kita tahu itu di 2021 ya di Desember. Di mana kita tahu MDI ini adalah venture capital arm-nya dari Telkom ya, which is the biggest telecommunication company di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini bahkan CZ mengatakan bahwa Indonesia ini bisa menjadi bisa jadi satu negara yang melead blockchain dan crypto ecosystem di Southeast Asia ya. Jadi sebenarnya kita punya banyak sekali potensi. Tinggal kita lihat apakah Indonesia bisa juga lebih lebih bagus lagi dalam regulasinya, lebih bagus lagi dalam mungkin pajaknya. Kalau kita lihat kemarin pajak oke ya, cukup bagus kalau sampai sesuai dengan janji mereka, yaitu di-treat seperti pajak saham. Kalau misalnya seperti itu, that's really good ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita kita pada hari ini. Oke, nah sebelum kita lanjut, kita ada berita bahagia dari Maxi Global, di mana dalam merayakan bulan Ramadan ini, ya mereka mengadakan satu eksklusif promo untuk Malaysia dan Indonesia. Kita langsung lanjut ya. Dimana kita bisa lihat untuk merayakan Ramadan tahun ini, Maxi akan meluncurkan beberapa promosi dengan kumpulan hadiah sebesar 100.000 USD dalam bentuk MX token untuk pengguna Indonesia. Semoga Allah melimpahkan berkat dan pahala di bulan suci ini, dan selamat Ramadan. Nah, periode promosi dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 15 April. Ya, caranya seperti apa? Isi formulir Google, lalu juga follow akun Twitter Maxi Indonesia, bergabung dengan Telegram Max Indonesia, dan juga lengkapi KYC tentunya. Ya, jadi ada 3 promosi nih ya. Promosi pertama, selesaikan KYC dan mendapatkan hadiah MX sebesar 5 USD hanya untuk pengguna baru ya. Jadi setiap pengguna baru menyelesaikan verifikasi KYC dan mencapai setoran minimum 200 USD dalam jenis aset digital apapun akan memenangkan 5 USD dalam bentuk MX token. Siapa cepat dia dapat. Jumlah pemenang 1.500. Promosi kedua, trading untuk memenangkan MX sebesar 10 USD hanya untuk pengguna yang sudah lama ya, atau sudah ada ya. Pengguna lama menyelesaikan volume perdagangan minimum 1.000 USD dalam aset digital apapun akan mendapatkan $10 dalam bentuk MX token. Siapa cepat dia dapat. Jumlah pemenang 500 pengguna. Promosi ketiga, undang pengguna baru untuk memenangkan bagian 10.000 MX ya. Nah, siapa cepat dia dapat. Pengundang bisa mendapatkan 5 MX airdrop saat $5 worth of MX token airdrop untuk undangan menyelesaikan tugas-tugas berikut. Yang pertama, mendaftar akun di Maxi. Yang kedua, menyelesaikan deposit 200 USD dalam jenis digital aset apapun. Dan yang ketiga adalah trading aset digital apapun juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan syarat ketentuan semua ada di sini, bisa di-post dulu sebelum kalian mengikuti ini. Pastikan sudah oke dengan syarat ketentuannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu dari Maxi, dan kita akan lanjut. Oke, dan kita lanjut lagi ke Bitcoin. Seperti yang kita tadi bahas, daily close-nya nggak bagus untuk Bitcoin ya, dimana kita bisa lihat dengan sangat jelas bahwa Bitcoin momentumnya berkurang ya, volumenya pun turun dari kemarin. Nah, jadi tentunya sekarang ada beberapa PR untuk Bitcoin ya. Salah satu yang paling penting adalah jangan sampai dia close di bawah dari 44.000 ya. Jadi daerah 44.000 ini menjadi sangat penting sekali bagi Bitcoin.
Yang pertama alasannya adalah karena ada struktur di sini ya. Kita bisa lihat berkali-kali Bitcoin menjadikan daerah 44.400-an ini sebagai satu resisten ya. 1, 2, 3, 4, 4 kali ya. Nah, sekarang apabila dia daily close di bawah dari sini, ini menunjukkan satu pelemahan yang luar biasa dari Bitcoin. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenai dari bull support band yang ada di daerah situ juga. Ya, kita bisa lihat bull support band ada di daerah 44.500 sampai 44.100 di sini ya. Nah, apabila sampai weekly close di bawah situ, itu juga tentunya jadi sangat buruk. Karena kenapa? Lagi-lagi bull support band ini menunjukkan apakah kondisi Bitcoin sedang bull market atau bear market. Di atas itu bull, di bawah itu bear. Nah, apabila Bitcoin sampai mulai close di bawah dari 44.000, menurut gua ada kemungkinan ya, apalagi kalau sampai weekly dan daily close ya, itu ada kemungkinan Bitcoin bisa crypto winter ya. Worst-nya sampai mana? Worst-nya bisa sampai ke MA200 menurut gua ya. Dan MA200 itu tentunya kita tahu ada di ini ya, kita tambah satu indikator ya. Kita tambah MA cross. Nah, kita tahu bahwa MA200 ada di sekitar 20 ribuan atau mungkin lebih tepatnya nyaris 21 ribu. Ya, jadi itu satu daerah yang harus kita pertimbangkan kalau sampai crypto winter. Ya. Nah, untuk buy limit seperti apa? Buy limit masih belum berubah ya. Jadi buat kalian yang agresif kemarin dapat. Ya, udah dapat dan sekarang udah tembus. Maka dari itu sekarang tinggal sisa yang medium dan yang konservatif. Untuk medium bisa pertimbangkan yang di daerah 44.400-an. Kemarin gue udah dapat di daerah sini ya. Buat kalian yang sudah buy limit udah dapat di sini tentunya. Buat yang konservatif masih di bawah sedikit yaitu daerah 43.894. Jadi gue ulangi, untuk konservatif di daerah 43.894 dan untuk medium risk ada di 44.440 ya. Dan buat kalian yang ingin akumulasi BTC maupun altcoins lain bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya nggak wajib ya, tapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, lu secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Oke, dan selanjutnya Luna, di mana Luna menemukan new all-time high. Memang luar biasa Luna ini ya. Anomali ya, di mana yang lain sedang mulai sedikit terkoreksi, dia malah new all-time high. Jadi all-time high baru untuk Luna adalah di $117 lebih 32 sen ya. Nah, jadi bagi kalian yang kemarin sudah akumulasi lagi di sini ya, take profit di sini, akumulasi di sini, wah itu udah enak banget ya. Nah, buat sekarang kita bisa lihat bahwa dia kembali lagi overbought di luar dari Bollinger Band di sini ya. Dan kita akan update untuk buy limit tentunya ya. Untuk buy limit sekarang sudah sedikit mulai berubah ya, di mana kita bisa lihat bahwa Luna ini MA20-nya sudah mulai menembus $95. Berarti ini udah masuknya lebih ke konservatif saja ya. Dan mungkin kalau ada yang bertanya kenapa Luna bisa cenderung bagus seperti ini ya, si price action-nya. Salah satunya adalah menurut gua dibantu oleh Bitcoin yang sekarang ada di atas dari bull support band. Ya, seperti yang gue bilang, altcoins cenderung performanya akan lebih baik dibandingkan dengan saat dia di bawah saat BTC di bawah dari bull support band ya. Nah, untuk Luna kita bisa lihat buy limit ya. Buat yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 yaitu di $97 lebih 7 sen. Yaitu untuk yang konservatif sekarang. Nah, untuk yang agresif bisa kalian pertimbangkan di MA20 yaitu di $107 lebih 34 sen. Ya, jadi itu untuk yang yang lebih agresif. Nah, untuk yang medium ya, kali ini mulai berubah pindah ke 4-hourly chart. Nah, untuk yang medium risk, kalian bisa pertimbangkan di $101 lebih 48 sen, yaitu adalah MA50 di 4-hourly chart. Jadi gue ulangi ya, MA20 ini untuk yang agresif, ya, itu di $107 lebih 34 sen. Dan buat MA50 itu ada di $101 lebih 48 sen. Nah, ini untuk yang medium risk. Dan hati-hati juga, kita bisa lihat RSI-nya di 4-hourly chart-nya juga sudah mulai overbought, ya. Dan untuk konservatif, ya kalian bisa pertimbangkan di MA20 di daily, yaitu di harga $97 lebih 6 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan secara momentum dan struktur bisa dibilang nih sekarang kripto dengan TA terbaik sekarang, ya. Oke, dan kita balik lagi ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat kemarin dia sempat ingin melintas lagi di area $1.20, tapi nggak kena ya. Jadi
Ya baik lagi ya, ini mungkin menjadi satu resisten yang sangat-sangat penting bagi Cardano ya, karena sebelumnya kita bisa lihat ini adalah satu support yang luar biasa juga, di mana dia memantulkan Cardano berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya sampai 11 kali ya memantulkan harga Cardano. Nah, apabila Cardano bisa menaklukkan daerah 1,20 sen, ini menurut gue bisa jadi pertanda yang sangat baik untuk Cardano ya. Jadi ya tentunya kita lihat dalam beberapa hari ke depan, dan tentunya kita berharap juga Bitcoin rally, karena kalau Bitcoin sampai rally, Cardano bisa menurut gue dengan mudah menembus daerah 1,20 sen. Nah, tetapi catatannya apa? Catatannya adalah volume dari Cardano ini terus menurun sejak tanggal ya basically tanggal kapan ya? Tanggal sini ya. Dimana dia mulai reject tanggal 28 Maret terus turun volumenya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah RSI dia yang masih di daerah yang kagok ya, di tengah-tengah gitu ya. Nggak terlalu tinggi ya, nggak sampai overbought, tetapi dibilang juga apa namanya dekat dari oversold juga enggak ya. Jadi cukup ya sedikit bikin bingung gitu kadang-kadang secara RSI-nya. Nah, tetapi untuk buy limit basically masih di dekat-dekat situ sih ya. Untuk kalian yang lebih ke apa namanya mungkin lebih cenderung ke medium risk sekarang ya, bisa pertimbangkan di daerah di $1 lebih 9 sen atau kalau mau dibuletin ke $1 10 sen. Itu merupakan struktur yang terbentuk di sini pada tanggal 25 Maret. Nah, jadi medium risk-nya mulai pindah sedikit nih. Kemarin di $1 lebih 3 sen, sekarang di $1 lebih 10 sen. Nah, untuk yang konservatif bisa di MA20 di daily, yaitu di daerah $1 lebih 5 sen kalau kita buletin. Atau kalau mau dibuletin ke bawah, lebih tepatnya ke $1 lebih 4 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang agresif kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya udah ketembus kemarin ya. So, jadi mungkin yang agresif bisa aja kalian pertimbangkan apabila terjadi seperti ini ya. Dia berhasil di 4 hourly close di atas dari MA20 dan 50. Dia kepantul lagi dan menemukan momentum di sini. Ya, jadi kalau dia terpantul lagi di daerah 2 MA ini antara 20 atau 50, kalian bisa pertimbangkan untuk beli di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan kita lanjut ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat bahwa kemarin dia reject oleh markets. Ya, seperti yang gue bilang, hati-hati jangan dipaksakan beli apabila dia sedang menghajar resisten. Walaupun cukup menarik kelihatannya kemarin, ya, tetapi baik lagi ini udah lumayan overbought. Dan selain itu kita bisa lihat catatannya adalah dia ini masih overbought juga secara RSI. Ya, jadi secara ini juga udah ketahan Bollinger Band. Itu yang dan yang kedua RSI-nya juga overbought ya. Jadi ya gue sarankan untuk Solana bersabar, jangan paksain beli di daerah sini ya. Nah, jadi buy limitnya di mana? Untuk buy limit kita bisa lihat bahwa untuk kalian yang medium risk ya, buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di $117 lebih 66 sen. Ini untuk kalian yang medium risk. Nah, buat kalian yang kemarin sudah pasang di sini, kalau kemarin di sini masih lebih ke high risk ya. Waktu yang kemarin pasang di sini sebagai high risk udah dapat posisi. Nah, buat kalian yang belum pasang ya berarti ya boleh pasang sekarang. Tapi perbedaannya waktu dulu ini masuknya ke high risk, sekarang masuknya ini ke medium risk ya. Dan untuk konservatif seperti biasa ada di MA20 di daily, yaitu di $103 lebih 86 sen. Ya, jadi gue ulangi dulu nih ya. Untuk medium risk di $117 lebih 66 sen. Dan untuk yang konservatif ada di $103 lebih 86 sen. Nah, kalau untuk yang agresif apa namanya yang ya kan tadi ini ya perpindahan. Tadinya ini agresif, sekarang jadi medium risk. Nah, berarti agresifnya di mana? Untuk agresif kalian bisa pertimbangkan sebenarnya di sini ya MA20 yaitu di 129 lebih 60 sen. Tapi gue ingetin bahwa ini masuknya sangat-sangat agresif. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa di 4 hourly-nya sudah menuju overbought. Dan di daerah sini, kalau lu beli di daerah MA20 di sini, berarti lu di daily-nya technically beli saat RSI-nya di luar atau di atas dari 70, which is overbought. Ya, jadi kalau sampai lu masuk di daerah sini ya, MA20 di 4 hourly chart, ini masuknya cukup sangat agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat dia lagi-lagi masih cenderung sideways. Ya, walaupun pada tanggal 1 April dia mulai menemukan momentum yang cukup oke, tetapi kemarin kembali lagi dia sedikit melemah. Ya, karena kenapa? Lagi-lagi ada MA200. Jadi bisa dibilang sekarang ini harga Matic seperti terjebak di antara 200 dengan MA50 dan 20 di sini.
Ya, jadi seperti pingpong lah di sini ya. Nah, jadi untuk buy limit sebenarnya nggak terlalu ekstrim berubah. Mungkin salah satu yang berubahnya adalah apa? Medium risk jadi sedikit apa namanya? Mungkin digabungin sama konservatif ya. Jadi buat yang konservatif dan medium risk sekarang bisa pasang di MA20 untuk buy limit. Yaitu di $1 lebih 57 sen atau kalau mau dibuletin $1 lebih 58 sen. Ya, itu untuk yang konservatif dan medium risk. Nah, untuk yang agresif, kalian sebenarnya bisa pertimbangkan apabila ya Matic bisa breakout dan menembus MA50 dan 20 di 4 hourly chart ya. Dia tembus, retest lagi MA20 dan terpantul. Nah, pantulan ini yang kalian bisa manfaatkan bagi yang para agresif ya. Jadi gue ulangi lagi, untuk yang agresif bisa pertimbangkan apabila Matic terjadi breakout di 4 hourly chart, tembus MA50 dan 20, close, retest, dan kita beli di retestnya seperti biasa. Itu untuk yang masuknya ke agresif ya. Untuk kain yang masuknya ke konservatif dan medium risk sekarang ada di tempat yang sama, yaitu di daerah $1 lebih 58 sen kalau kita buletin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Phantom ya. Jadi kemarin Phantom kita belum update dalam beberapa hari dan kita bisa lihat ternyata terjadi satu rally pada tanggal 1 April ya, di mana dia menembus MA50. Dan berita bagusnya apa? Bukan cuma sekedar menembus MA50, tetapi kemarinnya atau lebih tepat ya kemarin kita bisa lihat Phantom mempertahankan 50-nya. Walaupun reject oleh $1 lebih 67 sen. Jadi ini sekali lagi bukti bahwa garis-garis ini it's not random gitu. Garis-garis ini menjadi satu resisten atau support at some point gitu ya. Maka dari itu kita bisa gunakan sebagai point of reference ya. Nah, jadi untuk Phantom sekarang kita bisa lihat bahwa yang menjadi main supportnya adalah MA50 ya. Jadi apakah 50-nya bisa cukup kuat atau tidak, itu yang menjadi satu pertanyaan yang penting bagi Phantom. Nah, untuk buy limit kita bisa sedikit geser nih ya. Untuk buy limit di sini ada sekarang masuk ke high risk ya atau agresif. Sebelumnya kan kita ngomong bahwa Phantom lebih baik kita konservatif aja. Nah, konservatifnya kan seperti biasa di MA20 atau di struktur di sini $1 lebih 27 sen. Nah, untuk sekarang ada satu option baru untuk kalian yang lebih agresif, yaitu tentunya di MA50, yaitu di $1 lebih 51 sen. Ya, jadi gue ulangi, untuk kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan daerah $1 lebih 51 sen, atau kalau dibuatin lebih tepatnya $1 lebih 52 sen, ya. Itu untuk yang agresif. Dan buat yang konservatif bisa pertimbangkan antara dua tempat ini, ya. Atau mungkin bisa dibilang seperti inilah. Konservatif di $1 lebih 27 sen, ya. Buat kalian yang lebih medium risk bisa pertimbangkan di MA20, yaitu di $1 lebih 35 sen. Atau kalau mau dibuatin $1 lebih 36 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan kalau kita lihat weekly ya, dia dengan cukup jelas dia ke reject oleh daerah $1 lebih 67 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat pada tanggal 1 April kemarin dia berhasil lagi reclaim daerah $433. Dan good newsnya apa? Saat kemarin koreksi, dia nggak tembus lagi seperti di sini. Kemarin kan pada tanggal 30 tembus nih. Tapi udah gitu besoknya breakdown lagi ya. Uniknya besoknya langsung break up lagi gitu. Ya, oke, jadi ya cukup unik nih BNB dalam beberapa hari terakhir ini. Ya, jadi sekarang salah satu support yang kita harapkan bisa dipertahankan oleh BNB adalah tentunya daerah $433. Dan buat kalian yang ingin update buy limit, ini masuknya ke high risk sekarang ya. Jadi buat kalian yang ingin tambah posisi Binance kalian dan kalian lebih masuknya ke agresif, boleh pertimbangkan pasang buy limit di daerah $433 lebih 6 sen. Kalau kalian sudah pasang dari tadi pagi, udah kena di sini ya. Tapi nggak apa-apa, kalau sekarang belum pasang ya boleh pasang sekarang ya. Tapi ingat ini masuknya ke agresif. Nah, untuk yang konservatif ya kalian bisa pertimbangkan di daerah MA20 di daily, yaitu di daerah $413. Itu untuk yang konservatif. Nah, untuk ke medium risk, uniknya kita pindah ke 4 hourly. Nah, untuk 4 hourly ini kita bisa lihat bahwa dia ada di MA50. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat 50 ini sangat dekat dengan 433. Jadi uniknya pada kali ini yang medium risk dengan yang high risk kurang lebih di daerah yang sama. Jadi ya yang medium risk bisa juga kalian pertimbangkan untuk pasang di daerah 433. Ya, jadi ini satu confluence lah ya. Bisa dibilang jadi yang medium sama yang high risk hari ini nyatu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan overall selama dia nggak daily close di bawah dari 433, it's still good ya, karena kita bisa lihat secara struktur dia sudah mulai memecah di sini ya.
Dan dia mulai terus membuat higher high dan higher low. Dan seperti yang kita tahu, untuk membuat satu aset reversal, yang paling penting adalah apa? Dia membuat higher high dan higher low secara konstan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.